A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli barik salim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Basmalah yang dirahmati Allah. Mari kita bahas sesuatu yang unik, sesuatu yang jarang dibahas, yaitu game online. Apa itu game online? Game online itu adalah sebuah permainan yang bisa langsung bermain bersama-sama dengan fasilitas internet yang bisa dilakukan dari berbagai sudut dunia. Asal ada internet, mereka bisa terhubung dan mereka bisa bermain bersama-sama. Kita akan membahas seputar permasalahan game dan bermain game. Jika kita lihat game-game online atau game secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa banyak sekali pengaruh-pengaruh dari game itu yang diangkat di media, yang dikedepankan, yang buruk-buruknya. Karena apa? Banyak sekali anak-anak, bahkan remaja, ada juga dewasa yang sampai tidak mengenal waktu lagi, sampai menghabiskan seluruh harinya di depan game tersebut. Saking asiknya, saking serunya, sampai akhirnya game ini menyedot seluruh perhatiannya. Dan untuk anak-anak tidak jarang atau banyak yang kemudian anak-anak ini juga membolos dari sekolah. Karena apa? Karena saking betul-betul menjadi candu sampai akhirnya mereka bolos dari sekolah untuk bermain game tersebut. Nah, inilah yang mengkhawatirkan, yang kemudian kita melihat bahwa fenomena zaman sekarang bahkan kita bisa dipalingkan dengan mainan-mainan yang semacam tersebut. Game-game online ini memang tersebar banyak sekali, apalagi di kota-kota besar. Dan kalau kita lihat, yang kita perlu berhati-hati adalah ada beberapa game-game online yang kemudian juga disusupi beberapa permainan-permainan yang akan membawa dampak anak-anak secara tidak sadar melakukan kekerasan, dan bukan hanya kekerasan secara ini saja, tapi juga beberapa pendekatan-pendekatan pornografi, kekerasan seksual. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sangat mengkhawatirkan. Karenanya kalau kita lihat lagi, perlunya pengawasan dari peredaran atau maraknya game-game tersebut. Ada salah satu game yang ketika saya baca referensinya dan saya mendapatkan informasi bahwa game ini mendapatkan poin atau bermainnya, cara bermainnya adalah mengumpulkan poin dengan melakukan kekerasan. Seperti misalnya mencuri, berkelahi, dan lain-lain. Dan na'udzubillahi min dzalik, game ini pun ada yang mulai masuk ke dalam bagaimana mendekatkan si pemain atau si anak-anak tersebut ke dalam pemahaman pornografi, pemahaman seksual. Wah, ini yang kemudian bagaimana caranya kita melihat ini semua? Bagaimana caranya kita mensikapi kejadian ini semua? Ini perlu sebetulnya bukan hanya kita saja, tetapi seluruh masyarakat yang melibatkan bukan hanya orang tua, tetapi juga pemerintah jika perlu. Jika perlu peredaran-peredaran perdagangannya yang kita mesti menseleksi ini semua. Jangan sampai kita kecolongan, sampai akhirnya anak-anak kita pikir bermain game begitu saja, tetapi ketika kita lihat ternyata masuk ke dalam bahaya-bahaya yang menimbulkan anak-anak ini dekat sekali dengan kekerasan dan seksual. Nah, ada beberapa cara tentu yang kita ingin himbau kepada semua, bahwa kita setidaknya aware, setidaknya kita tahu agar supaya kita bisa membatasi hal-hal tersebut. Tetapi juga tentu kita harus memberikan alternatif-alternatif. Salah satunya adalah kita harus membuat game yang tidak kalah serunya, game yang tidak kalah asiknya, tetapi yang bersih, kalau perlu yang syar'i, yang bagaimana
game tersebut bisa mengingatkan anak-anak, mengingatkan remaja, mengingatkan bahkan orang dewasa yang bermain untuk jangan lupa dari zikir terhadap Allah. Misalnya ketika bermain di waktu-waktu azan tiba-tiba dia mengeluarkan azan misalnya, ya siapa tahu hal-hal itu bisa kita buat dan tidak kalah serunya ternyata. Nah, mungkin harus ada penemuan-penemuan atau mungkin harus ada eksperimen-eksperimen yang membuat game-game tersebut. Bagaimana sih pandangan agama terhadap game, terhadap permainan ini? Nah, kita lihat. Sebetulnya kalau kita lihat permainan ini bisa masuk ke dalam kategori tarwih atau lahwi. Ini permainan ini lahwi wa tarwih ini adalah satu permainan untuk relaksasi atau untuk senggang, mengisi senggang. Gitu. Nah, kalau kita lihat dalam buku fikih lahwi wa tarwihnya Yusuf Qaradawi juga mengatakan bahwa sebetulnya permainan-permainan ini mubah, boleh. Sebelum ada dalil yang mengharamkannya, segala sesuatu itu usulnya itu diperbolehkan atau mubah. Tapi kita lihat apakah ini masuk melanggar hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat atau tidak. Semisal permainan itu begini. Kita harus lihat apakah permainan ini dia ada unsur yang berbahaya. Ini akan menjadi haram jika permainan ini ada unsur-unsur yang membahayakan. Yang kedua adalah apakah permainan ini ada unsur-unsur yang membuka aurat. Nah, jadi pornografi ini juga dilarang. Kemudian yang ketiga, apakah ada dalam permainan ini unsur-unsur sihir misalnya. Nah, ini juga terlarang di dalam agama. Jadi yang terlarang itu permainan-permainan yang jelas secara syar'i terlihat sekali. Kemudian apakah di dalam permainan ini ada unsur-unsur perjudian misalnya. Ini juga terlarang. Kemudian apakah ada di dalam permainan ini unsur-unsur yang melecehkan satu kelompok atau satu ras atau satu golongan yang lain. Ini juga dilarang. Nah, karena kalau kita lihat permainan, sebetulnya boleh. Permainan ini menjadi salah satu bentuk tarwih anin nafsi, misalnya artinya adalah relaksasi atau refreshing dari kepenatan keseharian, itu boleh-boleh saja asal proporsional dan membawa manfaat bagi dirinya. Karena kehidupan ini memang tidak melulu kita harus selalu serius di dalam menjalaninya. Kita perlu adanya tarwih, ada santai, ada refreshing. Sebagaimana begini, ada satu hadits ya, di mana sebuah kisah pada saat itu ada sebuah sahabat yang bernama Hanzalah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Hanzalah ini sebetulnya beliau itu ketika bersama Rasulullah SAW, beliau masuk ke dalam sebuah zikir, sebuah perenungan di mana beliau itu betul-betul mendekatkan diri, bermuhasabah, beliau bisa menangis, beliau berzikir tidak henti-hentinya ketika bersama Rasulullah. Tetapi ketika beliau pulang ke rumahnya, beliau bertemu dengan istrinya, beliau bertemu dengan anak-anaknya. Beliau ini sahabat ini bercanda, tertawa-tawa, sampai akhirnya beliau lupa dalam berzikir. Nah, sahabat ini merasa bahwa jangan-jangan ini salah. Jangan-jangan saya masuk ke dalam kehidupan kemunafikan. Dan sahabat akhirnya bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan mengisahkan apa yang dirasakan atau kegalauannya. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun merasakan hal yang sama. Karenanya kedua sahabat ini akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka kemudian mengutarakan kegalauannya. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, demi zat yang menggenggam nyawaku, apa yang telah kalian atau engkau lakukan bersamaku ketika engkau berzikir, niscaya malaikat-malaikat akan menyalamimu di tempat-tempatmu berzikir dan di jalan-jalanmu. Tetapi
itu ada waktunya, kata Rasulullah SAW. Itu ada waktunya dan itu ada waktunya. Sampai 3 kali bahwa itu ada tempatnya, ada waktu-waktunya. Jadi artinya hadis ini menekankan bahwa setiap sesuatu itu ada waktunya dan ada tempatnya. Jadi sangat baik sahabat ini berzikir ketika bersama Rasulullah, bermuhasabah di dalam masjid dan lain-lain. Tetapi ada waktunya mereka pun melepaskan kepenatan, melepaskan rutinitasnya dengan refreshing, dengan tarawih, dengan berbagai hal yang menyangkut permainan. Nah, inilah yang bisa kita pahami bahwa kita pun sebetulnya diperbolehkan untuk refreshing atau relaksasi atau tarawih. Nah, tetapi hati-hati di dalam memilih permainan, di dalam memilih bentuk-bentuk atau kemasan-kemasan kita relaksasi itu atau refreshing itu, jangan yang melanggar ketentuan-ketentuan atau melanggar syar'i atau melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kalau ini dilakukan, ini akan menjadi mudarat dan ini hanya akan membuahkan dosa. Seperti tadi misalnya, main game, saking asiknya lupa waktu, ini sudah menjadi sesuatu yang melupakan Allah, ya akhirnya jatuhlah keharaman. Iya, main game seru, azan lewat, kemudian lupa, nah ini akan menjadi jatuh keharaman atau terlarang. Karenanya kita harus terus bagaimana membuat inovasi-inovasi di dalam game tersebut juga, dan kita harus cerdas atau cerdik memilih bentuk-bentuk refreshing kita. Ketika kita cerdik memilih bentuk refreshing, ya insya Allah kita terhindar dari kecenderungan untuk di dalam alam bawah sadar mengikuti apa-apa yang ada di dalam game. Karena game-game ini juga sudah sangat sedikit banyaknya mengkhawatirkan. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita bahas hari ini bahwa banyak sekali game-game anak-anak yang disusupi oleh tadi, pertama adalah kekerasan, yang kedua adalah pornografi. Dan ketika dua ini masuk di dalam alam bawah sadar mereka otomatis akan lebih permisif, dan ketika hal yang permisif itu timbul, akhirnya apa-apa yang dilarang oleh agama biasanya oleh mereka dilabrak atau mereka akan melanggar ketentuan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Rasulullah pernah satu saat bermain dengan Hasan dan Husain. Rasulullah bermain kuda-kudaan di dalam rumah, kemudian Rasulullah bercanda dengan mereka. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik adalah ketika mereka tetap diajak untuk melafazkan ayat-ayat Allah, untuk menghafal Al-Quran. Dan inilah sebetulnya sesuatu yang unik yang dilakukan juga oleh para sahabat-sahabat ternyata. Nah, insya Allah jika kita mengambil model-model refreshing yang seperti ini pastilah refreshing yang bermanfaat, yang tidak lepas dari menegakkan ibadah atau menegakkan agama Allah. Nah, tinggal kita lihat bagaimana kita memilih, apakah kita bisa seperti itu ataukah kita mempunyai format-format yang lain yang tapi tetap tidak lepas di dalam konteks zikir atau mengingat kepada Allah. Insya Allah. Nah, pemirsa Basmalah yang dirahmati Allah, mari kita buat tempat-tempat refreshing, rekreasi, tempat-tempat refreshing yang masih bisa di dalamnya kita mengingat terhadap Allah. Yang di dalamnya kita tidak lepas dari zikir kepada Allah. Jika ini diperbanyak, semisal dunia istana boneka saja ketika kita masuk ternyata di dalamnya ada murotal, ternyata di dalamnya ada sebuah sejarah peradaban Islam, ternyata di dalamnya adalah sesuatu yang mendekatkan kita untuk menginspirasi kita menegakkan agama Allah. Ini subhanallah, dalam refreshing pun, di dalam relaksasi pun kita tidak lepas dari nilai-nilai ibadah. Nah, inilah yang diharapkan bahwa sesungguhnya ketika ini terjadi, ini bisa kita buat, ini akan lebih positif, dan insya Allah anak-anak kita pun terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk yang dimasukkan ke dalam game-game tersebut. Nah, apalagi game-game online, tentu ketika satu game saja yang dimainkan bisa mempengaruhi seperti itu, apalagi game yang dimainkan secara bersama-sama.
Karena ketika game yang dimainkan secara bersama-sama, tentu kita harus mengingat waktu, karena setiap muslim itu punya waktu. Waktu di mana mereka harus menegakkan sholat. Ketika di sini kita waktunya berbeda 4 jam dengan waktu di luar negeri, berbeda 5 jam dengan waktu di yang lain. Ketika di sini waktu zuhur, di sana waktunya sudah waktu asar, di yang lain sudah waktu subuh. Tentu waktunya berbeda, dan seringkali ketika diingatkan untuk sholat, kita memilih apakah kita menegakkan sholat atau meneruskan game dulu. Bagaimana? Apa sahabat memilih seperti apa? Nah, hati-hati. Karenanya mari kita melihat, menyeleksi lagi bagaimana tarwih, bagaimana relaksasi, bagaimana rekreasi, bagaimana permainan yang membuat diri kita menjadi tidak lepas dari zikir kepada Allah. Insya Allah, sahabat atau pemirsa Basmalah yang dirahmati Allah, karenanya mari kita bersama-sama kita berdoa supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana malikul qudus salamun mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Allah, Allah, ya Allah, ya karim, ya Allah, ya mujib sa'ilin. Ya Allah, di tempat yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di program acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, kami memohon ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ketidakbermanfaatan ya Allah. Jauhkanlah kami dari ketidakberdayaan, jauhkanlah kami dari kelemahan ya Allah. Jauhkanlah kami dari pembuangan waktu-waktu yang seharusnya kami lakukan untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu ingat untuk menegakkan agama-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Karenanya kesalahan datang ke saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.